Kompas Pagi kembali hadir untuk Anda dengan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji. Saudara, gelombang keberangkatan jemaah haji Indonesia terus bergulir mendekati puncak haji tanggal 16 Juni. Salah satunya kloter ke-21 dari Provinsi Jawa Barat. Melalui Basnas, silahkan kita untuk ya ketika misalnya berapapun kita niatin Isak tangis mengiringi keberangkatan jemaah haji asal Indramayu, Jawa Barat. Petugas khusus untuk lansia siap mendampingi jemaah haji lansia agar pelaksanaan ibadah haji dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi jemaah lansia. 170 calon haji sampai di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka akan berangkat menuju Surabaya dan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci bersama kelompok embarkasi Surabaya dalam kloter 78. Jemaah haji dari Kupang ditandai dengan adanya kain tenun khas NTT yang ditempelkan pada koper maupun di leher jemaah haji. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 19 calon haji di embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci karena sakit dan diperiksa intensif. 9 calon haji diantaranya saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya bersama 6 pendampingnya. Sakit yang diderita jemaah seperti anemia, hipertensi, dan gangguan pernapasan. Sementara 4 calon haji telah dinyatakan sembuh dan layak terbang, namun masih menunggu kursi kosong di kloter berikutnya. 9 yang sakit kita berharap ya, karena memang dalam masa asesmen atau pemeriksaan dari tim kesehatan tentang layak terbangnya. Kemudian yang 4 orang itu sudah dinyatakan layak terbang, berarti kan sudah 13. Kemudian ada 6 pendamping, yaitu yang yang kita tunggu. Untuk yang 4 orang kita tinggal mencarikan seat untuk pesawatnya. Kemudian yang 9 orang lagi beserta 6 pendampingnya kita tunggu hasil pemeriksaan dari tim kesehatan embarkasi Surabaya dan Rumah Sakit Haji. Sementara itu, jemaah haji kloter 16 embarkasi Palembang tiba di asrama haji Sumsel Jumat pagi. Namun ada 5 calon haji batal diberangkatkan karena sakit. Kloter yang berjumlah 445 calon haji ini berasal dari Kabupaten Banyu Asin, Organ Komering Ilir, dan Pali. Namun ada 5 calon haji lansia pada kloter 16 batal berangkat karena sakit dan dijadwalkan kembali pada tahun depan. Kloter 16 akan berangkat ke Tanah Suci pada Sabtu pagi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin di Palembang menuju Mekah. Total sementara sebanyak 6.274 calon haji embarkasi Palembang yang telah tiba di Tanah Suci. Kloter 16 itu jumlah jamaah itu 450 awalnya, tapi ada 5 orang jamaah yang batal tiba dikarenakan sakit sehingga ditunda untuk depan. Mundur tahun depan karena tinggal 3 bulan. Lansia. Merespons kasus 24 warga negara Indonesia ditangkap aparat keamanan Arab Saudi karena berhaji dengan visa ziarah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tegaskan agar semua pihak taati aturan Kerajaan Arab Saudi. Wapres meminta agar semua pihak mengantisipasi termasuk travel perjalanan haji untuk tidak memberikan peluang bagi penggunaan visa ziarah yang nekat dipakai berhaji. Wapres tak ingin kejadian tersebut terulang kembali. Terlebih Indonesia dan Arab Saudi telah memiliki hubungan baik.
24 WNI tersebut ditangkap aparat keamanan Arab Saudi di tempat mikat umrah Bir Ali Madinah pada 28 Mei lalu. Hasil pemeriksaan 22 orang WNI yang ditangkap tersebut telah dibebaskan dan dinyatakan tak bersalah karena menjadi korban. Sedangkan 2 lainnya yang berperan sebagai koordinator jemaah ditahan untuk diproses hukum. Saya kira ini tidak boleh terjadi lagi ya, adanya pelanggaran itu ya, karena ini kita sudah punya kesepakatan yang baik dengan Saudi untuk mematuhi semua aturan-aturan itu. Karena itu saya harap dari kalangan travel tidak memberi peluang ini untuk terjadinya hal seperti ini. Ya. Oleh karena itu pemerintah akan mengusahakan supaya hal ini memang tidak terjadi lagi, dan yang sudah terjadi kita harapkan ini bisa kita selesaikan dengan baik dengan pemerintah Saudi. Kantor Urusan Haji di KJRI Jeddah telah menemui aparat keamanan Arab Saudi dan memastikan 22 WNI yang menggunakan visa haji palsu akan dipulangkan Sabtu malam dengan maskapai Garuda dari Madinah ke Jakarta. Sedangkan 2 koordinator rombongan haji ilegal ini masih ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Keduanya terancam denda dan dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Putusannya semalam mereka akhirnya dipindah ke imigrasi, dan pagi ini tim KJRI tengah mendampingi mereka untuk proses exit. Rekan-rekan kita, 22 orang jamaah itu akan kembali ke Indonesia dengan penerbangan Garuda besok malam pukul 11 dari Madinah direct ke Jakarta. Kalau deportasi ya mereka akan, saat kita sudah sampaikan kepada para jemaah ya, bahwasanya mereka akan terkena ban selama 10 tahun sesuai ketentuan imigrasi setempat. Seorang anggota jemaah haji Indonesia diduga mengalami dehidrasi hingga mengalami demensia. Jemaah haji itu sempat marah-marah di jalan. Ayo di Malabbaik. Jemaah haji asal Indramayu, Jawa Barat sempat marah-marah di pinggir jalan di kota Mekah, Arab Saudi. Jemaah juga sempat memberontak saat petugas haji mencoba membujuk dan membawanya ke kantor penyelenggara ibadah haji. Diduga jemaah ini terpisah dari rombongannya di Masjidil Haram, kemudian hendak pulang ke hotel dengan berjalan kaki. Namun dirinya mengalami dehidrasi hingga mengalami demensia. Selanjutnya jemaah tersebut dibawa ke hotel untuk diserahkan ke ketua rombongan dan petugas kesehatan kloter agar dirawat dengan baik. Dibawa ke Akar Mekah, tapi ketika mau dimasukkan ke kantor berontak. Disinyalir yang bersangkutan jamaah tersebut kena demensia akibat dehidrasi. Kemudian kita tangani dengan memberi diajak ngobrol biar tenang. Cuaca ekstrim dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius di Mekah, Arab Saudi membuat sejumlah jemaah haji Indonesia memilih melaksanakan sholat Jumat di masjid hotel. Sejumlah anggota jemaah haji melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid hotel tempat mereka tinggal di wilayah Raudah Mekah, Arab Saudi. Jemaah memilih sholat Jumat di masjid hotel karena cuaca di Mekah ekstrim dengan suhu mencapai 41 hingga 46 derajat Celcius. Selain sholat Jumat, jemaah juga melakukan sholat zuhur dan asar di masjid hotel. Jemaah baru beribadah di Masjidil Haram pada malam hari untuk menjaga kondisi kesehatan dan terhindar dari suhu panas serta paparan sinar matahari. Zuhur asar saya di masjid hotel. Kalau
maghrib dan isya saya ke Masjid Haram lagi. Karena usaha kalau duhur dan asar masih panas, kita padahal masa ibadah itu masih panjang, Mas. Jadi kita menghemat tenaga, wajib dan sunnahnya ibadah kita jalan secara baik. Labbaik Allahumma labbaik.